Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijab dari Prodi Hukum Keluarga Islam SK1 semester 5. Di sini saya ingin menyampaikan dan menyelesaikan tugas dari mata kuliah hukum pidana. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Yang ingin saya jelaskan pada video kali ini terkait teori-teori hukum kausalitas dalam hukum pidana. Ada beberapa teori yang ada pada hukum pidana tentang hukum kausalitas. Perlu kita ketahui bahwasanya teori kausalitas atau yang disebut dengan teori sebab akibat, dalam hal ini kausalitas menjadi hal penting dalam mencari pelaku delik. Kenapa ajaran kausalitas diperlukan dalam hukum pidana? Karena ketika dihadapkan oleh seseorang yang melanggar hukum, maka untuk mengetahui benar tidaknya suatu pelanggaran tersebut, maka kita perlu ajaran kausalitas, ajaran sebab akibat dalam menelusuri siapa pelaku yang ikut andil dalam melakukan pelanggaran hukum. Pertama itu adalah teori Sanditio Seno Aquanon dari von Bury. Menurut teori ini, bahwasanya semua sebab adalah syarat. Menurut von Bury, rangkaian syarat yang turut menimbulkan akibat dipandang sama dan dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat. Jika terdapat satu syarat daripada terjadinya akibat itu, maka akibat tidak dipenuhi atau akibat tidak terpenuhi. Contoh sederhana, dalam hal perkelahian sehingga menimbulkan matinya seseorang, maka semua akibat daripada munculnya perkelahian sampai pada meninggalnya seseorang tersebut, maka itu hal yang menjadi sebab kematian tersebut harus diikut andilkan, ikut sertakan. Dan jika teori ini diterapkan, maka tidak akan ada habisnya sebab yang akan dilibatkan dalam penyelesaian kasus tersebut. Itu teori Sanditio Seno Aquanon dari von Bury. Kemudian kita masuk kepada teori generalisasi dari Traeger. Menurut teori ini, bahwasanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang. Contoh sederhana dalam perkelahian, jika ada 5 orang ikut serta, kemudian ada dari kelima orang tersebut memukul kepala lawannya dengan menggunakan kayu, maka dalam teori generalisasi ini mengambil sebab yang dekat yang mengakibatkan kematian lawannya. Itu teori generalisasi. Jadi dia mengambil sebab yang paling dekat. Kemudian kita masuk kepada teori individualisasi atau causas proxima. Menurut teori ini, sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat dengan cara autopsi atau dengan menggunakan teknologi. Jadi sehubungan dengan perkelahian tadi, kita memeriksa apakah akibat meninggalnya seseorang tadi itu karena pukulan dari satu di antara 5 orang tersebut, ataukah karena hal yang lain yang mengakibatkan terjadinya kematian lawan tersebut. Jadi penentunya siapa yang menjadi sebab terdekatnya adalah hasil daripada autopsi. Mungkin itu saja dari penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.